Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman masih terus diberi kesehatan dan masih tetap semangat ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama dari Lab Manajemen Keuangan Lanjutan yang ada di chapter 5, yaitu mengenai Time Value of Money. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep time value of money itu? Jadi teman-teman, konsep time value of money merupakan konsep yang menyatakan bahwasannya terdapat perbedaan nilai mata uang karena adanya perubahan waktu. Jadi, nilai mata uang sekarang tidak akan sama dengan nilai mata uang di masa depan. Maksudnya adalah, lebih baik teman-teman itu menerima uang sekarang daripada nanti. Sebagai contoh nih, misalnya dulu teman-teman bisa membeli 5 buah permen dengan harga Rp1.000. Nah, saat ini atau sekarang teman-teman hanya bisa membeli 2 buah permen dengan harga yang sama. Oke, selanjutnya adalah mengenai nilai uang. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk menghitung nilai uang bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah future value. Apa sih future value itu? Jadi, teman-teman, future value maksudnya adalah nilai uang saat ini di masa mendatang. Sebagai contoh, saat ini teman-teman memiliki uang sebesar Rp5.000.000. Berapakah nilai uang tersebut di 5 tahun mendatang? Nah, itulah yang kita sebut sebagai future value, atau biasa dilambangkan dengan FV. Lalu yang kedua, itu adalah present value. Apa sih present value itu? Jadi, present value itu merupakan nilai uang masa mendatang di saat ini. Jadi, kebalikannya dari future value ya, teman-teman. Sebagai contoh, di 10 tahun mendatang, teman-teman akan memiliki uang sebesar Rp10.000.000. Berapakah nilai uang tersebut di masa sekarang? Nah, itulah yang kita sebut sebagai present value, atau biasa dilambangkan dengan PV. Oke, lalu sekarang mengenai basic pattern of cash flow. Nah, teman-teman, basic pattern of cash flow ini merupakan pola dasar yang akan mempengaruhi rumus-rumus di time value of money. Basic pattern of cash flow itu sendiri terdapat beberapa jenis. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah single amount. Nah, single amount ini maksudnya adalah cash flow hanya terjadi sekali saja. Misalnya, teman-teman menabung di bank sebesar Rp10.000.000. Namun selanjutnya teman-teman tidak menambahkan jumlah tabungan tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai single amount. Jadi cash flow-nya hanya terjadi sekali saja. Nah, ini adalah rumus dari single amount. Untuk mencari future value, rumusnya itu adalah present value dikali 1 plus R pangkat N. Sedangkan untuk mencari present value-nya, rumusnya itu adalah future value dibagi dengan 1 plus R pangkat N. R sendiri itu maksudnya adalah annual rate of interest paid, dan N itu adalah number of periods atau jumlah periodenya biasa dalam tahun. Jenis kedua dari basic pattern of cash flow itu adalah annuity. Yang dimaksud dengan annuity yaitu cash flow terjadi secara berkala dengan jumlah yang sama. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman di single amount,
Contohnya itu adalah teman-teman menabung sebesar 10 juta hanya satu kali aja ya. Jadi tidak ada penambahan jumlah tabungan lagi di single amount. Nah, kalau misalnya di annuity, contohnya itu adalah di bulan pertama teman-teman akan menabung sebesar 10 juta rupiah. Di bulan kedua, teman-teman juga akan menabung sebesar 10 juta rupiah. Begitupun di bulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Teman-teman akan menabung sebesar 10 juta rupiah juga. Jadi bisa terlihat kalau misalnya di annuity, cash flow-nya itu terjadi lebih dari satu kali. Dan nominalnya itu sama ya. Jadi kalau pertamanya 10 juta, selanjutnya juga 10 juta. Nah, annuity ini bisa dibedakan jadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama itu adalah ordinary annuity, yang kedua itu annuity due, dan yang ketiga adalah perpetuity. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang ordinary annuity. Nah, yang dimaksud dengan ordinary annuity adalah cash flow terjadi di setiap akhir periode. Sebagai contoh, misalnya teman-teman menabung sebesar 10 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Dan selama menabung, teman-teman itu selalu memberikan cash flow atau nabungnya itu di bulan Desember atau di akhir periode. Nah, itu kita sebut sebagai ordinary annuity ya. Jadi cash flow-nya itu dari tahun pertama sampai seterusnya hanya terjadi di akhir periode aja atau di bulan Desember. Kalau kita pakai contoh yang tadi. Rumus untuk ordinary annuity ini ada dua. Pertama itu adalah kalau kita mau mencari future value. Nah, untuk mencari future value, rumusnya itu adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus 1, kemudian dibagi dengan R. Sedangkan untuk mencari present value-nya, rumusnya itu adalah cash flow dikali 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N dibagi R. Nah, ini yang keduanya ya, yaitu annuity due. Yang dimaksud dengan annuity due adalah cash flow terjadi di setiap awal periode. Jadi kebalikan dari si ordinary annuity. Sebagai contoh nih, misalnya teman-teman menabung sebesar 10 juta rupiah selama 5 tahun. Dan selama menabung, cash flow-nya itu atau teman-teman nabungnya itu hanya di setiap bulan Januari. Nah, itulah yang kita sebut sebagai annuity due. Cash flow-nya terjadi di awal periode ya, atau di bulan Januari kalau kita pakai contoh yang tadi. Ini rumus untuk mencari annuity due. Ada dua juga. Yang pertama itu adalah untuk mencari future value. Rumusnya adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus 1 dibagi R. Kemudian dikali dengan 1 plus R. Sedangkan untuk mencari present value-nya adalah cash flow dikali 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N dibagi R. Kemudian dikali dengan 1 plus R. Oke, ini adalah jenis terakhir dari annuity, yaitu perpetuity. Yang dimaksud dengan perpetuity adalah cash flow terjadi di setiap annuity atau di setiap tahunnya dan waktunya itu bersifat infinity atau tidak berbatas waktu. Sebagai contoh nih teman-teman, teman-teman itu akan menabung sebesar 10 juta per tahun tapi tidak ditentukan sampai kapan waktunya. Jadi terus-menerus teman-teman akan menabung sebesar 10 juta di setiap tahunnya. Nah, karena memang sifatnya ini infinity atau tidak berbatas waktu, maka future value-nya ini nggak bisa dicari ya teman-teman, atau tidak bisa ditentukan, karena kan kita nggak tahu akan nabung sampai kapan. Karena itu rumusnya ini hanya ada satu untuk mencari present value. Rumusnya itu adalah cash flow dibagi R.
Oke, setelah teman-teman udah tahu dua jenis basic pattern of cash flow yang tadi yaitu single amount dan annuity, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis terakhir dari basic pattern of cash flow, yaitu mixed stream. Yang dimaksud dengan mixed stream adalah cash flow terjadi secara berkala dengan jumlah berbeda. Sebagai contoh, teman-teman akan menabung di bank tahun pertama sebesar 10 juta rupiah. Tahun kedua sebesar 20 juta rupiah. Tahun ketiga sebesar 25 juta rupiah. Nah, terlihat ya untuk mixed stream, cash flow-nya itu terjadi lebih dari satu kali, sama seperti annuity. Namun, nominal cash flow-nya itu berbeda-beda, jadi tidak sama seperti annuity. Nah, untuk mencari mixed stream, rumusnya itu dibedakan menjadi dua. Ada untuk akhir periode, ada untuk awal periode. Nah, kita bahas dulu untuk yang akhir periode. Rumusnya itu adalah future value sama dengan cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus 1. Dan seterusnya sampai cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus N. Sedangkan untuk mencari present value-nya, rumusnya itu adalah cash flow dibagi 1 plus R pangkat 1. Dan begitu seterusnya sampai cash flow dibagi 1 plus R pangkat N. Sementara itu, untuk rumus awal periodenya juga sama, ada dua. Pertama itu kita cari dulu untuk future value-nya. Nah, future value ini rumusnya adalah cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus 0. Sampai dengan cash flow dikali 1 plus R pangkat N minus N. Sedangkan untuk present value-nya rumusnya adalah cash flow dibagi 1 plus R pangkat 0. Sampai dengan cash flow dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, di sini teman-teman, yang membedakan antara akhir dengan awal periode sebenarnya hanyalah pangkatnya aja. Untuk akhir periode, pangkatnya itu 1, sedangkan untuk awal periode, pangkatnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara simpel, kira-kira pangkat ini berasal dari mana sih? Nah, di sini saya akan menggambarkan timeline sederhana untuk menjelaskan asal pangkat tersebut. Nah, di sini ada angka dari 0, 1, 2, dan 3. Angka 0, 1, 2, dan 3 ini bukan melambangkan tahun ya teman-teman, tapi melambangkan cash flow-nya terjadi kapan. Nah, untuk jeda antara 0 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3, inilah yang kita sebut sebagai periodenya. 0 ke 1 tahun pertama, 1 ke 2 itu tahun kedua, dan 2 ke 3 itu kita sebut sebagai tahun ketiga. Nah, di tahun pertama, apabila terjadi di awal periode, maka pangkatnya itu adalah 0. Sedangkan, kalau di tahun pertama dan terjadinya itu di akhir periode, pangkatnya itu adalah 1. Begitupun seterusnya, teman-teman. Contoh, di tahun kedua, awal periodenya berarti pangkatnya 1. Sedangkan untuk akhir periodenya berarti pangkatnya adalah 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai compounding interest. Apa sih yang dimaksud dengan compounding interest itu? Jadi teman-teman, compounding interest itu maksudnya adalah pembayaran bunga yang lebih dari 1 kali dalam setahun. Jadi tadi annuity itu kan yang lebih dari 1 kali adalah cash flow-nya. Nah, kalau di compounding interest yang lebih dari 1 kali itu adalah pembayaran bunganya. Sebagai contoh, misalnya dalam setahun, pembayaran bunganya itu bisa 2 kali atau semi-annually, bisa 4 kali atau quarterly, bisa 12 kali atau monthly, dan sebagainya. Nah, rumus untuk mencari compounding interest itu sendiri adalah future value sama dengan
cash flow dikali 1 plus R per M pangkat M kali M, di mana M itu adalah number of times per year interest is compounded, atau jumlah berapa kali sih pembayaran interest dalam 1 tahun. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai annual rate of interest. Nah, teman-teman, annual rate of interest itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah nominal annual rate. Yang dimaksud dengan nominal annual rate adalah tingkat bunga tahunan yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian. Nah, maksudnya adalah yang stated dalam kontrak. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah effective annual rate. Yang dimaksud dengan effective annual rate adalah tingkat bunga tahunan yang sebenarnya dibayarkan atau diterima. Jadi bunga yang true value, seperti itu. Nah, umumnya yang akan kita gunakan adalah yang ini teman-teman, yang kedua, yaitu effective annual rate. Rumus untuk mencari effective annual rate adalah 1 plus R per M pangkat M dikurang 1. Oke teman-teman, setelah tadi sudah dijelaskan teori singkat dari materi time value of money, sekarang kita akan coba latihan soalnya ya. Latihan soalnya saya ambil dari problem 1 soal di modul. Nah, di problem 1 ini dibilang nih, diasumsikan saat ini kita itu memiliki deposit di bank sebesar $10.000, di mana tingkat bunga per tahunnya itu adalah 6%. Lalu yang ditanya adalah berapakah nilai deposit yang kita miliki di 5 tahun mendatang? Nah, berarti dari soal ini kita punya 3 data ya teman-teman. Data pertama adalah mengenai present value-nya, yaitu $10.000. Data kedua itu adalah tingkat bunganya atau R-nya sebesar 6% per tahun. Nah, yang ketiga itu adalah data mengenai periodenya atau N-nya sebesar 5 tahun. Nah, di sini yang diminta untuk dicari itu adalah future value. Karena soalnya itu minta $10.000 saat ini berapa sih nilainya di 5 tahun mendatang. Nah, rumus future value yang akan kita gunakan itu adalah rumus future value dari single amount ya teman-teman. Karena di sini aliran cash flow-nya itu hanya terjadi 1 kali saja. Rumus future value dari single amount itu sendiri adalah present value dikali 1 plus R pangkat M. Nilai dari present value-nya itu tinggal kita masukin aja 10.000, lalu dikali dengan 1 plus R, R-nya kita masukin 6%, pangkat M. M-nya itu adalah 5 tahun. Nah, setelah dikalkulasi, ketemulah nilai future value-nya itu sebesar $13.382. Nah, jadi maksudnya teman-teman, nilai $10.000 saat ini akan menjadi sebesar $13.382 di 5 tahun mendatang. Oke, kita akan bahas latihan soal yang selanjutnya. Soalnya saya ambil dari problem 2 yang ada di modul ya, teman-teman. Nah, di problem 2 ini dikatakan, diasumsikan kita ini baru merayakan ulang tahun kita yang ke-19 tahun. Nah, ketika itu salah seorang tante kita mempercayakan sejumlah dana yang akan bernilai sebesar $150.000 ketika kita berumur 30 tahun. Lalu kita dikasih informasi mengenai relevant discount rate sebesar 9% dan yang ditanya adalah berapakah nilai dana tersebut saat ini.
Nah, berarti data yang kita peroleh dari soal itu ada 3 ya teman-teman. Pertama itu adalah future value, nilainya $150.000. Kemudian tingkat bunga atau R-nya sebesar 9% per tahun. Dan yang ketiga itu adalah mengenai N-nya atau periodenya, yaitu selisih dari 30 dikurang 19, ya 11 tahun. Nah, di sini kita diminta untuk mencari present value, karena soalnya itu bertanya, dana sebesar $150.000 ketika kita berumur 30 tahun, berapa sih nilainya saat ini ketika kita berumur 19 tahun? Kurang lebih seperti itu. Nah, rumus present value yang akan kita gunakan itu adalah rumus present value yang single amount ya teman-teman. Karena aliran dana atau cash flow-nya hanya terjadi satu kali aja. Nah, rumus dari present value dengan menggunakan single amount itu adalah future value dibagi 1 plus R pangkat N. Tinggal kita masukin aja nilainya ya. Future value-nya itu adalah $150.000. Kemudian dibagi dengan 1 plus R, R-nya 9%, pangkat N. N-nya itu adalah 11 tahun, selisih dari 30 dikurang 19. Nah, setelah dikalkulasi, kita akan ketemu nilai present value-nya itu sebesar $58.130. Nah, jadi maksudnya adalah dana sebesar $150.000 ketika kita berumur 30 tahun. Saat ini ketika kita berumur 19 tahun, nilainya itu hanya sebesar $58.130. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai materi time value of money. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya.